Kali ini saya akan membahas laporan PKL si Veronica bab 1 yang sudah direvisinya. Sekarang kita dengarkan dulu apa yang saya sarankan kemarin untuk perbaikannya. Nah, inilah dia, kita dengarkan. Bahas mengenai laporan PKLC Veronica bab 1 pendahuluan. Jadi secara umum laporan PKL itu satu di kertas A4. Kelima harus dia dan kemudian oleh ketua jurusan. Nah, kita buka kelangsungan hidup perusahaan. Ini saya tidak mengerti. Kenapa berusaha mencapai sarana? Apa artinya ini? Terus proses pencapaian tujuan perusahaan melibatkan daya terpenting karena memberikan sumbangan bagi perusahaan. Ini aku pun saya tak mengerti ini. Apa melibatkan daya terpenting ini perbaiki. Apa arti daya Kita terpenting? buka dulu bab satunya. Apakah mencapai tujuan yang ditetapkan agar dapat perusahaan kemudian harus melibatkan sumber daya karena memberikan sumbangan yang telah tercapai tenaga kerjanya. Oke lah, coba kita dengarkan lagi ya. Penting atau kalau tidak sumber daya. Ya, bagi pencapaian tujuan melalui hasil kerja yang tercapai. Apa maksudnya melalui hasil kerja yang tercapai? Ini juga perbaiki kalimatnya ya. Nah, salah satu faktor penunjang keberhasilan perusahaan adalah tenaga kerjanya. Maka perusahaan harus memperhatikan karyawan terbaik. Ini juga perbaiki, tidak ada artinya ini. Memperhatikan karyawannya dengan baik, bukan terbaik. Nah, kita lihat lagi. Salah satu usaha mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Polmed sebagai sarana pendidikan nasional. Polmed itu bukan sarana, institusi ya, sebagai institusi yang memiliki tujuan menghasilkan SDM berdedikasi tinggi, disiplin, terampil, bertanggung jawab, serta menjadi kerja siap pakai untuk mencapai hal tersebut. Ini juga kurang pas ya, karena untuk ini bukan awal kalimat untuk. Maka Politeknik Negeri Medan membuat program perkuliahan terencana terprogram. Satu, melanggarakan praktek kerja lapangan bersamaan dengan perusahaan pemerintah dengan swasta. Coba PKL kita coba dulu lagi lihat. Ya, salah satu upaya mendapatkan sumber daya manusia yang berdasarkan jalur pendidikan. Politeknik Negeri Medan sebagai institusi pendidikan memiliki tujuan sistem sumber daya berdisiplin, terampil, bertanggung jawab. Anda mencapai tersebut ini kita Medan beberapa program program satu diantaranya adalah yang berat kerja lapangan perusahaan dan pemerintah. Oke, nah kita lihat lagi apa yang kemarin yang saya sarankan. adalah suatu sarana latihan operasi di mana seseorang ditempatkan pada lingkungan sesungguhnya untuk mengembangkan keterampilan. Nah, ini perbaiki dulu, ini apa maksudnya ini? Artinya apa latihan operasi? Sikap dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan menerapkan ilmu yang diperoleh dari lembaga pendidikan, merealisasikan dan pekerjaan. Oke. PKL, satu kegiatan intra kuli. Nah, kita lihat lagi. Nah, PKL adalah suatu bentuk kegiatan yang bertempat di lingkungan kerja langsung dan sesuai dengan kurikulum di perguruan tinggi. Sikap dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menerapkan ilmu yang diperoleh dalam dan bertanggung jawab. Sikap dan tanggung jawab. Ya oke lah. Nah, lanjut lagi. Ini salah ini tulisannya. Tulisannya itu bukan seperti itu. Perbaiki dulu ya. Intrakurikuler, perbaikin itu.
yang harus diikuti mahasiswa dalam bentuk belajar di lapangan atau dunia kerja, bertujuan menjembatani kampus kerja melalui diharapkan. Nah ini juga kan perbaikin ini ya, ini tulisannya, mahasiswa dapat mengakomodasikan konsep teori waktu kuliah dengan operasional lapangan kerja sesungguhnya. Pada kesempatan ini, Kita PKL lihat dulu tempat lingkungan kerja langsung diikuti mahasiswa. Program ini pernyataan operasional. Ya oke, kita dengarkan lagi. di PT, nah ini kalau penulis PT itu ada titik ya, karena PT itu singkatan, perusahaan terbatas. Telkom, HR, wilayah, nah ini juga. Ini apa kepanjangannya? Tidak boleh dalam menulis karya ilmiah ada singkatan. Boleh ada singkatan, tetapi pertama harus ditulis dulu kepanjangannya apa. Selanjutnya boleh disingkat. Ya, HR Witel Sumut. Nah, ini kepanjangkan saja. Baru selanjutnya boleh disingkat ya. Nah, yang kedua yaitu pelaksanaan. Ya, kita lihat lagi depan PT Telekomunikasi Peruga, Human Resource wilayah Sumatera. Ya ini sudah betul. Oke, nah sekarang 1-2 kita dengarkan dulu. Pelaksanaan 12 minggu. Hari kerja, nah ini kan kamu singkat, nah berarti ke atas tadi itu harus dipanjangkan. Ini kasih spasi. Nah, adapun, nah ini juga kurang bagus ini. Berulang-ulang, adapun, ya. Ini tulisan ilmiah, bukan tulisan populer. Tulislah dengan bahasa Indonesia yang baku, yang sesuai dengan PUEB. Apa itu? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, kamu lihat, itu yang betul. Nah, istirahat. Ini juga. Untuk, nah ini tak bisa. Untuk bukan sebagai subjek kalimat ya. Nah, perbaikin itu nanti. Lalu untuk. Nah, ini juga, ini bentuk bahasa populer. Bukan bahasa ilmiah. Yang kita butuhkan adalah bahasa ilmiah atau bahasa formal. Nah, Selasa menggunakan pakaian kemeja biru berwarna gelap. Lalu hari Rabu menggunakan, nah ini juga jangan ada lalu-lalu. Cukup kok bikin Rabu. Nah, ini tulisan ilmiah. Lalu lagi di sini, nah, lalu 1, 2, 3, udah 3 lalu. Nah, bawahan gelap. Jumat batik, oke. Nah, jam kerja. Nah, ini juga tanda seperti ini. Ah, ya, tidak boleh dipakai itu dalam tulisan ilmiah. Tulis dan atau hingga. Ya, ini bukan itu untuk tulisan ilmiah. Nah, 1, 3 tujuan Kita praktik. periksa lagi. Nah, ya, ya oke. Sekarang 1-3. Nih, oke ini nanti perbaiki ya. Usahakan satu tabel itu jangan putus. Nah, ya. Nah, kalau saya supaya jangan putus, tabel itu tidak mengikuti spasi ya. Tabel itu dia sesuai itu tetap satu spasi, walaupun disuruh tulis setengah spasi, 1,5 spasi. Dia harus tetap dibikin ya satu spasi dan tanpa ini. Nah, ini kamu bikinlah judulnya.
Berarti ini judulnya kamu buat ya. Nah, ini kamu bikin judulnya ini. Nah, tabel 1. Ini kan hari dan jam kerja selama PKL. Dan ini tidak boleh seperti itu, harus dia rapat ke kiri. Baru ini kamu bikin lagi, setiap ini harus ada sumber. Masukkan di sini, kita bikin sumber. Sumber berarti bagian SDM PT Telkom umpamanya. Ya, Telkom umpamanya ya, ini seperti ini. Nah, ini baru kemudian tabel sebetulnya tidak perlu dibikin garis seperti itu semuanya ya. Tabel itu bagusnya dibuat seperti ini. Tapi saya tidak melarang kalau kalian buat seperti itu, dan saya juga tetapi secara biasanya tabel itu hanya seperti ini, dibikin satu aja garis-garisnya. Nah, seperti inilah dia. Kalau kita tampilkan, kita tampilkannya inilah, kayak ginilah dia nanti nampak. Ya, sebetulnya seperti ini. Tetapi kalau kalian buat semua garis-garis ya tak apa ya, tapi standarnya sebetulnya seperti itu. Nah, kita masuk lagi ya. Nah, masuk ke bagian 1.3. Ini 1.3, tujuan praktek kerja lapangan. Kita dengarkan lagi. Tujuan praktik, kesempatan, dan membandingkan ini perbaiki. Teori, kuliah. Lapangan, agar kelak. Ini juga bukan bahasa resmi. Ya, agar kelak itu bisa diganti, carilah padanan bahasa Indonesianya yang sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, untuk menjadi nomor 2, mengembangkan, meningkatkan keterampilan ilmu. 3, memperoleh karyawan, bekal. 4, menganalisis. 5, berkomunikasi. Sehingga 6, 7. Nah, poin 1.4, manfaatnya. Apa manfaatnya? Kita lihat lagi. Ini tujuan tadi kan, tujuan. Keterampilan, pengalaman, memperluas, meningkatkan. Ya, oke. 1.4 sekarang kita dengarkan. Nah, manfaat tentunya kamu tulis. Manfaat di sini, apa manfaatnya? Manfaatnya tentu 1, pertama bagi mahasiswa atau kamu sendiri, apanya manfaatnya? 2, bagi perusahaan. Apa manfaatnya bagi perusahaan? 3, baru kepada Polmed, Politeknik ya. Nah, ini ya kadang ada yang ini menulis, yang ini nomor 2, ini nomor 3. Ada yang menulis ini nomor 2, ada ini nomor 3.
Ya terserah saja, yang pasti manfaat itu harus kepada mahasiswanya dahulu apa, karena kamu yang menuliskan. Ya, saya tidak begitu apa urusannya ini. Silahkan saja. Nah, selanjutnya kita lihat sistopiktika. Nah, ini udah betul, sistopiktika. Ya, bab 1 uraian. Ya, betul, pendahuluan, pelaksanaan PKL, simpulan dan saran. Ya, sudah bagus ya, perbaiki lagi. Oke, jadi Bagus, perbaiki. kita lihat sekarang. Nah, manfaat. Nah, ini udah ada bagi mahasiswa, bagi perusahaan, memberikan peran sarana media sebagai sarana, memberikan kriteria bagi Polmed, bagi perusahaan. Oke, ya, oke. Nah, ini udah bagus bab 1-mu ya. Nah, sekarang kita lihat bab 2-mu. Bab 2 tiba. Kita lihat dulu ya. Nah, bab pelaksanaan praktik kerja lapangan. Kita lihat dulu penuntunnya. Apa katanya untuk bab 2 ini? Bab 2 1. Bab 21 isinya profil perusahaan. Berisi gambaran umum, baru visi misi, status, sejarah, struktur organisasi, unit kerja dan lain-lain. Nah, inilah isi dari bab 2.1. Nah, kita lihat punyamu. Nah, profil perusahaan. Tadi ya betul. Ya, di sini ada profil perusahaan. Oke. Nah, kita lihat lagi. Visi misi, sejarah singkat. Ya. Ya, ini tidak saya apakan. Baru ini anak-anak perusahaan. Nah, ini tak perlu ya. Ini tak perlu anak-anak perusahaan ini lagi kau ceritakan. Kenapa? Bukan itu konten yang diutamakan, itu hanya nebal-nebalkan saja. Buang ini semua ya. PT Telkomsel, baru multimedia. Udah cukup lah. Kamu sebutkan di sini apa saja anak perusahaannya ya. Nah, ini pun tak penting ini. Hapus saja gambar ini ya. Ini tak ada gunanya karena kita di sini konsen kita hanya kepada PT Telkomnya ya. Divisi HR itu. Nah, ini hapus anak-anak perusahaan ini tak penting, ini hanya nebal-nebalin, gak ada manfaatnya. Nah, baru produk Telkom. Iya, melayani jasa komunikasi selular. Iya, barangkali bukan ini loh. Ini kan ya betul, memang ini apa ya, coba kita cari di internet dulu ya. Nah, produk PT Telkom. Apa saja? Nah, ini dia. Ya, kita coba lihat ya di internet sebenarnya apa yang produk-produk utamanya. Ya, memang betul Telkomsel itu anak perusahaan. Tetapi ini sebetulnya ya. Nah, inilah produk Telkom itu. 1, telekomunikasi.
Nah, baru termasuk di dalamnya ada seluler. Nah, baru internet ya. Nanti kamu cari ini ya. Ini yang kamu bikin jaringan, dan ini tak perlu semuanya ya. Umpamanya kamu ambil saja satu produknya telekomunikasi berupa sambungan telepon, kabel tidak bergerak, nirkabel. Nah, kepala-kepalanya saja, nggak usah semua panjang-panjang. Baru ini jasa internet ya. Nah, baru layanan teknologi informasi, ini juga ada PT Telkom ya. Nah, ini pilih-pilih, jangan panjang ini semua di situ, tidak perlu itu. Nah, jadi itu yang kamu masukkan ya. Ini saya blok. Nah, nanti kamu cari di sini. Ini alamatnya, atau kamu klik di Google produk-produk PT Telkom ya. Veronica, kamu perbaikin ini ya, bukan hanya ini produknya. Nah, adanya di sini ya. Tetapi ini terlalu panjang, bukan, jangan seluler dulu nomor satu. Telkom itu pertama layanannya itu telepon. Nah, seluler datangnya belakangan itu. Ya, telepon dulu sesuai dengan yang ini. Ini. Ini kan di atas itu seluler, karena Telkom itu berdiri dulu melayani jasa telepon kabel. Nah, ya, telekomunikasi dia duluan, termasuklah di situ Telkomsel ya. Bikin kamu susun yang bagus. Ini tak usah semua diceritakan, cukup sebut saja. Ini tak perlu ini. Nah, makna logo ya, oke lah ini. Struktur organisasi, ini struktur organisasi Witel Sumut. Oke, tugasnya GM. Ya, oke, deskripsi baru 2.2. Nah, 2.2 deskripsi pekerjaan. Diamati baik keseluruhan maupun secara khusus. Nah, kita lihat deskripsi pekerjaanmu, Veronica. Menginput, melakukan survei, melakukan reminding call, mencatat bonfaktur, menerima surat masuk, agenda, membantu. Nah, topik atau bidang diamati atau diobservasi 2.3. Yang paling apa ini yang kamu ambil ini adalah, berarti kamu mengambil community development center ini ya. Oke, pembahasan. Iya. Nah, Veronica, ini ya betul ini ya. Jadi karena kamu mengambil community development center, nah di sini agak kamu tambahkan dulu sedikit mengenai apa ya, bikinkan teori tentang apa ya, inilah tentang community development ya, atau membuat tentang mitra binaan apa saja, kutip teorinya. Nah, itu guna teori itu nanti pada masukkan di sini. Nah, apa hambatannya udah kamu ceritakan. Dia tidak, umpamanya tidak, nanti bukan di sini, nanti di bab 3 kamu butuh itu teori itu. Teori tadi itu gunanya nanti kamu waktu menarik kesimpulan. Nah, hambatan yang ada ini juga dalam mencatat. Nah, ini
Bisa juga kamu hubungkan dengan teori mengenai community development ya, center atau mitra binaan perusahaan ya, supaya bagus punyamu ini. Perbaiki bab satunya sudah oke, bab 2 perbaiki, nanti kirim lagi bab 2 beserta bab 3-nya kalau kamu sudah siap. Demikian saja dari saya. Terima kasih.